Selamat pagi sahabat rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bu Yuyun Wahyu Novi Dewi. Ibu mengajar matematika kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang teorema Pythagoras. Materi ini adalah materi kelas 8 di semester 2. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah KD 3.6, yakni menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan trikol Pythagoras. Tapi untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah memahami konsep teorema Pythagoras dan menentukan satu sisi jika sisi lainnya diketahui. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama ya, memahami konsep teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras itu? Nah, sebelumnya kita harus tahu supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teorema Pythagoras bisa kita gunakan dalam bidang arsitektur, dalam bidang untuk menentukan transportasi dan lain sebagainya. Ada hal yang perlu kalian ingat bahwa teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat atau dilambangkan dengan siku-siku. Di sini kita punya segitiga siku-siku dengan sisi A, B, C. Maka teorema Pythagoras berlaku aturan sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Jadi pada gambar segitiga ini berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, bagaimana bentuk teorema Pythagoras? Kita akan lihat pada bentuk di samping. Di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku dan di setiap sisinya kita bentuk sebuah persegi sesuai dengan panjang sisi. Misalkan kita punya A-nya sama dengan 3, maka luasnya 9. Kemudian kita punya sisi lain yang panjangnya 4 atau sisi B, maka luasnya adalah 16. Dan yang terakhir adalah sisi miring. Kita misalkan sisi itu adalah sisi C. Nah, maka kita peroleh luasnya adalah 5 kuadrat yaitu 25. Dari gambar di samping kita peroleh hubungan 25 itu adalah hasil penjumlahan 9 ditambah 16. Atau bisa kita balik posisinya, 9 ditambah 16 sama dengan 25. Atau 9 itu adalah 3 kuadrat dan 16 adalah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kalau kita ambil bentuk umum, maka kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini sudah ada dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama, sisi-sisinya adalah K, L, dan M. Yang kedua, sisi-sisinya adalah P, Q, dan R. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah menentukan sudut siku-siku. Misalkan di sini ya. Nah, kemudian kita ambil hubungan teorema Pythagoras yaitu L kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah M kuadrat karena L adalah sisi terpanjang atau hipotenusanya. Kemudian bisa kita selesaikan, maka K kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan L kuadrat. Untuk soal yang kedua, karena kita punya sisi P, Q, R dan sisi terpanjang adalah sisi P, maka berlaku aturan teorema Pythagorasnya adalah P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat, atau bisa kita tulis dibalik posisinya ya, Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan P kuadrat. Oke, paham? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang kedua adalah materi tentang menentukan satu sisi jika sisi lainnya diketahui. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai X dari gambar di bawah. Karena X adalah sisi terpanjang, maka kita menggunakan aturan dari teorema Pythagoras. X kuadrat sama dengan
6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Atau bisa kita hitung X kuadrat menjadi 36 ditambah 64. Maka kita peroleh X kuadrat sama dengan 100. Jika X kuadrat sama dengan 100, maka kita peroleh X sama dengan 10. Nah, soal selanjutnya adalah tentang trapesium. Misalkan kita punya sebuah trapesium sama kaki, tinggi trapesiumnya bisa ditentukan dengan kita tarik segitiga siku-sikunya keluar ya. Kita akan mencari tinggi trapesium atau kita misalkan dengan T. Sisi miringnya adalah 13 dan 5 adalah hasil perhitungan selisih 24 dengan sisi 14 yang ada di atasnya kita bagi 2. Nah, dari sini kita bisa peroleh teorema Pythagoras 13 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sehingga perhitungannya menjadi Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Materi teorema Pythagoras mudah bukan? Terima kasih atas perhatian kalian. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.